Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol entuk yang untuk nih itu. Oke, saya mohon di Kanjeng siap-siap. Juga Mas Sabran beserta tamu kita malam ini. Sopo jenenge Mas Yufrik Aldabaran dan juga Mbak Fia. Nanti tepat jam 1 saya mohon Cak Nun untuk juga ke panggung sambil siap-siap ya Kanjeng. Malam ini juga bulan ini ya, ini tepat peringatan reformasi, juga 6 tahun gempa, pesawat Sukhoi jatuh, Lady Gaga di Oke, kalau kita mengenang reformasi dulu, saya kira ada satu peristiwa yang saat itu diinisiasi oleh Cak Nun tetapi pada akhirnya tidak terlaksana. Mungkin saya mencoba untuk membuka kembali catatan sejarah ini. Ini kejadiannya nih. Ya walaupun sudah sekian tahun reformasi orang lebih HP ini lebih ngomrot ya. Yang pertama, Husnul Khotimah adalah judul naskah rumusan kecil sejumlah tokoh termasuk Cak Nun pada tanggal 16 Mei. Jadi sedino ya, Mei 1998 di Hotel Regent Jakarta, berisi saran agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dengan niat kesadaran dan konteks Husnul Khotimah. Lalu naskah dikonferensi perskan pada tanggal 17 Mei 1998 di Hotel Wisata Jakarta. Esok sorenya Mensesnek saat Bilah Mursyid pada saat itu menyampaikan naskah itu kepada Presiden Soeharto. 2 jam kemudian Pak Harto memanggil Sadilah dan menyatakan bersedia memenuhi saran itu dan meminta dipertemukan dengan orang-orang yang menyarankannya untuk lengser ke Prabowo. Lalu pada tanggal 19 Mei 98 para penyusun naskah saran itu memenuhi permintaan Pak Harto untuk bertemu di Istana Negara dengan maksud perundingan cara turun jabatan yang terbaik bagi seluruh pihak. Komite reformasi merupakan cara turun yang diusulkan, namun kemudian disalahpahami banyak pihak sehingga akhirnya kekuasaan diberikan kepada wakil presiden yakni B.J. Habibie. Ini dan Kalingan ya. Nomor 2, mengakhiri abad 20 dan memasuki abad 21 ini, bangsa Indonesia sedang berada dalam problem-problem yang sangat besar, sangat mendasar, sangat serius dan benar-benar tidak bisa lagi ditunda-tunda proses penyelesaiannya. Ini nomor 2 konsep dasarnya. Ikrar Husnul Khotimah ini ditawarkan kepada setiap hamba Allah, terutama yang merupakan warga negara Indonesia. Ikrar Husnul Khotimah juga ditawarkan kepada siapa saja dalam kapasitas sekundernya, misalnya pejabat suatu pemerintahan, fungsionaris suatu parpol, usaha, jenderal, intelektual, seniman, dan lain-lain. Ikrar Husnul Khotimah ditawarkan berangkat dari rasa takut sebagai manusia yang fakir di hadapan Tuhannya. Ikrar Husnul Khotimah dibutuhkan oleh setiap orang, bukan milik seseorang atau suatu golongan. Setiap orang atau jamaah bisa menyelenggarakannya di mana saja dan kapan saja. Bahkan bisa tidak hanya satu kali, karena setiap hamba Allah senantiasa perlu mengontrol dirinya terus-menerus. Ikrar Husnul Khotimah harus sungguh-sungguh merupakan inisiatif rohani hamba Allah kepada Tuhannya. Artinya
berhusnul khotimah di hadapan Allah adalah transendensi rohaniah yang mengatasi identitas sosial, kelompok, partai, golongan, dan lain-lain sebagainya. Nah ini kira-kira seperti itu, dan ini panduan dasarnya ikhlas husnul khotimah. Nanti kita bisa bisa kita lanjutkan lebih lanjut. Saya hanya mengingatkan pada saat itu tahun 1998, saat-saat seperti sekarang pernah terjadi peristiwa di ibu kota di Indonesia pada umumnya. Oke, sebelum melanjutkan, mohon satu nomor dari Kiai Kanjeng. Apa? Silakan Mas Islam atau apa iki mau wis berkuberkan jamboro sing melap sithik satu nomor. Hasbunallah ya. Oke. ونعم الوكيل
kasih. Ini untuk yang termin awal kita mau meminta Pak Subri, bener ya Pak namanya, sambil mungkin Mbak ya sama Ki Kanjeng kencan lagunya apa di habis ini apa namanya di tengah-tengah apa saya minta Mas Abrang untuk ketoknya diwawancarai kayak itu Pak Subri ini. Iki soalnya mau semari iki orang babar apa-apa mau ora wani ngene iki. Ketoke kalah umur apa piye iki dadi ya semari dan Pak Subrik. Kalah umur. Jadi Pak Subrik ini lahir di California. Ada sekian pengalaman kerja, tapi sing tertarik saya ini meneliti UFO. Jadi eksopolitik dan eksoteknologi dan segala hal-hal dalam bidang ini sejak tahun 2010. Ini pokoknya urusannya sebenarnya ini hal yang sudah kita bicarakan cukup lama di Mahyah ya, terutama yang kita tugaskan kepada Sabrang untuk meneliti. Jadi peneliti kok ketemu iki Bu bule apa Yahudi apa Arab orang monggo Sabrang aja bisa bagiannya Pak langsung sana untuk Sabrang bisa oke ya apa sebenarnya mungkin kalau UFO sudah dengar-dengar, apalagi dengan kejadian Jogja Crop Circle kemarin yang bikin rame ya, dan pasti kita punya banyak pertanyaan, banyak apa sih tanda tanya. Tapi sebelum kita mau wawancarai Pak Zufrin ini sudah menyiapkan Pak apa Om atau Pak boleh aja Pak saja. Pak Zufrin sudah menyiapkan sesuatu untuk diberikan kepada kita, dan saya yakin pasti kita semua punya banyak pertanyaan. Jangan mengandalkan saya, kalau pertanyaan langsung tunjuk gigi. Jadi merontas undangan. Jadi saya persilahkan Pak Zufri dulu. Tadi saya sudah dikasih preview kertasnya seperti apa Ahmad Beni. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Namanya wawancara berarti harus ada pertanyaan. Kami tertarik dengan segala hal yang ada kaitan dengan perubahan-perubahan mungkin yang akan terjadi di dunia ini, termasuk kehilangan semua kejahatan dari kelompok-kelompok Illuminati atau yang orang yang menguasai dunia. Dan dalam 1-2 tahun terakhir dapat banyak bantuan dari manusia dari planet-planet lain yang ada di sekitar kami. Loh gagap lah. Banyak istilah baru nih tadi. Mungkin apa namanya dimulai dari awal. Apa Pak Zufri? UFO itu apa toh? Nah itu dulu. Ngono ya dari awal ya. Dari kasih bulanannya matur ngerti UFO gitu. Biar kita pada halaman yang sama lah istilahnya. Ya. Dari awal ini anggap nggak tahu Pak. UFO itu gimana sih sebenarnya konsep UFO itu? Ya UFO artinya ya suatu objek yang tidak diketahui asal usulnya sebetulnya. Tetapi pada umumnya kita anggap itu bahwa itu pesawat dari angkasa luar gitu ya. Makhluk luar ya dari planet-planet lain. Oke. Kalau kepanjangan UFO itu unidentified flying object ya. Objek terbang yang tidak diketahui. Ya. Nah kalau dari pengalaman kita ini keris mabur. Apakah seperti itu termasuk ya Pak ya? Karena itu terbang dan kita tidak paham apa itu. Ya boleh. Tapi bertanya, bisa dikendalikan atau tidak? Oh, bisa dikendalikan atau tidak? Kita harus, maksudnya alangkah sangat baiknya kalau kita bisa sedikit menerjemahkan apa yang kita pahami di sini dengan istilah internasional itu tadi loh. Ya. Misalnya UFO, terus ono keris mabur, ono apa gundul apa sih? Banaspati, ono
Berlebihnya sabun, boleh gombel, macam-macam seperti itu. Tapi sebelum kita kelas kita gali dulu nih, kalau dari dunia barat dan dari dunia yang dipahami yang diriset oleh Pak Zulfri itu, UFO itu pertama-tama asalnya dari mana kira-kira kalau dari teorinya itu? Ya kita tidak, karena itu UFO. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Harus tahu berarti ya? Harus tanya yang mengendalikan itu dari mana. Oh. Nah, tapi ternyata memang ada banyak dari planet-planet yang cukup jauh dari sini. Kira-kira ngapain bisa ke sini, Pak? Kira-kira mau Ya, sebenarnya mereka datang ke sini sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan lebih lama lagi, untuk mengawasi lihat bagaimana perkembangannya di planet ini, karena mereka juga tertarik dengan perkembangan, bagaimana manusia bisa maju dan sebagainya. Oh, seperti kalau kita misalnya ke Bali masuk Sangen, gelap-gelap munyuk-munyuk. Bukan ke Bonden ya. Bonden gitu ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau menunggu perkembangan manusia sampai pada tingkat tertentu itu bisa dihubungi mungkin gitu ya. Ya. Kalau kita bohong, udah ada pertanyaan silakan loh. Wawancara diri aku. Kalau ini kalau Bonden biasanya banyak waktu di tempat lihat monyet karena lebih menarik daripada cuma lihat yang lain-lain yang sederhana. Burung ya biasa gitu ya burung. Tapi kalau monyet ya ada kegiatan yang Oke. Kalau dari sejarah yang Pak Zulfri pelajari, pernah nggak dari makhluk-makhluk yang tidak diketahui UFO itu tadi berhubungan dengan orang-orang di bumi? Oh, sudah lama ada pengalaman dengan banyak hubungan. Ya, bisa kasih contoh atau ceritakan sedikit biar agak tercelek matanya. Ya, maksudnya sekarang maksudnya abad ke-20 atau jauh sebelumnya atau? Mungkin yang modern-modern aja. Ini Mbak Dewi lali jenenge kok. Maksudnya nggak sejauh-jauh, misalnya dari kalau kita kan kenalnya Area 51, X-File, kayak film ya. Terus ono Alien versus Predator. Kita bahannya Alien itu kita dicekoki dari film-filmnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang dari bukti empirisnya itu seperti apa sih yang kalau yang saya pahamkan mungkin crash UFO di area di Roswell. Siapa Roswell, terus ada yang teorinya di Tunguska yang meledak itu katanya juga itu crash. Gimana Pak? Tolong di sharing sama kita. Ya memang ada banyak kejadian. Sebenarnya belum banyak yang nampak mau turun misalnya mendarat di sini keluar bilang halo apa kabar ya. Belum begitu banyak ya, karena mereka masih belum siap untuk itu karena sebenarnya mereka takut kita akan menjadi panik. Manusia kalau mengerti takut mau panik ya. Panik ya. Bingung. Akan tetapi sebenarnya masalahnya terus terang tahun 1954 ada rapat yang antar makhluk luar dengan Presiden Amerika. Dua kali ada kelompok yang kelompok A dan kelompok B berbeda-beda. Kelompok A sebetulnya itu orang jahat dari planet yang lain. Dia jahat, dia ingin menguasai dunia ini. Tapi dia tawar-menawar mau memberi teknologi untuk senjata maju sekali supaya pemerintah Amerika bisa punya senjata yang hebat dan sebagainya. Tapi timbal balik yang dia minta orang-orang yang bisa dipakai untuk eksperimen biologis, misalnya ambil telur atau pokoknya ingin tahu lebih banyak tentang DNA dan sebagainya manusia. Kelompok B dia orang baik budi, dia tidak mau ada kejahatan sama sekali. Dia datang bilang kami siap untuk memberi teknologi maju, energi gratis, semua orang bisa punya energi, tidak perlu BBM sama sekali nggak perlu. Ada macam-macam mesin. Seperti kalau pernah lihat film Star Trek, ada banyak teknologi di situ. Itu benar, itu semua ada. Bisa diberikan secara gratis pada manusia supaya tidak susah lagi. Tapi minta sesuatu yang penting, semua senjata nuklir dan semua teknologi nuklir tidak adakan. Karena mereka tahu bahwa senjata nuklir dan teknologi nuklir adalah bahaya, sangat bahaya. Setiap kali ada ledakan nuklir, itu ada semacam sesuatu terjadi pada alam semesta di luar bumi
yang kita tidak tahu tapi mengganggu. Tapi pemerintah Amerika pikir kami mau ada perang sama Uni Soviet pada waktu itu, komunis. Ya kita kalau tidak ada senjata nuklir bagaimana bisa kendalikan? Akhirnya pilih tim A, itu tim A ya, bukan B tapi A. Akhirnya dia masuk di dalam Area 51, dia membuat program secara rahasia dengan pemerintah Amerika, kerjasama untuk membuat UFO. Mereka yang membuat UFO dengan informasi dari mereka. Ya, itu yang terjadi. Jadi 2 kali pertemuan, ada 2 sifat yang terjadi. Ya, Pertanyaannya itu adalah siapa yang paling atau menang pada akhirnya, bukan menang, yang pada akhirnya dilakukan itu yang jahat. Yang jahat. Jahat, ya. Ya. Karena utama pemerintah Amerika tidak mau meninggalkan senjata nuklir pada waktu itu. Oke, nah itu sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Belum ada pertemuan lagi. Oh, pasti pertemuan terus menerus karena kelompok itu kerjasama di dalam beberapa tempat yang rahasia. Oke, kalau begitu itu sudah cerita dari dulu ya bahwa artinya yang melaksanakan atau yang menang adalah yang jahat tadi, yang mengembangkan teknologi perang. Ya, sekarang pertanyaannya akan sampai kapan dari tabiat yang B tadi, yang A, itu akan berlanjut sampai kapan? Ya, sebetulnya sekarang sudah hampir tidak ada lagi, sudah diusir, sudah dihancurkan, sudah ditaklukkan. Oke, mungkin ada indikasi atau contoh yang mengindikasikan ke kita bahwa kaum Nahdliyin angkasa itu mulai mulai mengambil atau menghilangkan atau apalah kata. Ya, oke. Sebenarnya sudah lama sekali ada peringatan dari kelompok yang baik budi. Dia tidak aktif, tapi dia selalu datang untuk memberi tanda-tanda bahwa senjata nuklir itu bahaya. Mulai tahun 60-an, seringkali ada UFO muncul pada waktu malam di atas tempat rudal intercontinental ya, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile namanya, ICBM. Itu muncul di atas itu, dan itu dimatikan, supaya itu nggak bisa diluncurkan. Dari teknisi di situ perlu 3-4 hari sampai diperbaiki, bisa memperbaiki semua lagi. Itu terjadi tahun 60-an, 70-an dan sebagainya. Ini informasi yang baru datang pada saya hanya beberapa hari yang lalu. Sebenarnya perang dingin berakhir karena apa? Semua 100% dari semua senjata nuklir punya Amerika sama Uni Soviet tidak bisa dipakai, dimatikan. Ya. Dimandulkan, ya betul. Dimandulkan. Ada contohnya terbaru lagi. Nah itu terjadi tahun kapan perang dingin terakhir, tahun 89 atau 90. Ya, itu terjadi. Itu berarti pada waktu itu sudah negara-negara maju sudah sadar bahwa mau apa lagi ini, punya kekuasaan, punya teknologi yang bisa matikan semua ribuan bom dan sebagainya sudah nggak bisa berfungsi lagi. Itu dari juga tahun lalu ada 11% dari semua rudal punya mereka suatu hari semuanya tidak berfungsi lagi. Katanya ada nuklir juga yang Cina yang hilang nggak jelas? Iya, itu sekitar 3 minggu yang lalu ada 1000 hulu ledak nuklir di Cina punya di bawah tanah, di dalam terowongan-terowongan di bawah tanah. Itu lenyap. Cuma hilang. Itu dibantu dari teman-teman dari luar. Oke Pak Jeffrey, ini sampai pada titik bahwa kaum Nahdliyin angkasa ini juga akan bekerja membantu perubahan-perubahan yang lebih baik di bumi ini, terutama nanti kaitannya dengan di Indonesia, di Jawa dan sebagainya. Nanti Cak Nun juga saya harapkan bisa merespon ini semua. Ini kita dulu satu nomor dengan Pak Bia, saya minta hati matahari ya.
Oh, pada bulan. Ya, pada bulan. Jadi nuklirnya didorong oleh Nabi ya. Muncul pada bulan, nah, kira-kira itu. Ini nanti kita perdalam lagi berkaitan dengan informasi itu. Terima kasih. Selamat malam. Okay.
pidato karena ini terakhir dibawakan tanggal 31 Mei 2011. Jadi yakin betul ya. Ini bukan karena dilupakan oleh makhluk angkasa ya, Jaka Suwira. Saya minta 2 diganti. Nah, kenapa saya minta lagu Padang Bulan Kiai Kanjeng dan Mbak Bia? Karena saya tidak boleh lupa hal-hal yang berguna bagi saya dan kita semua. Karena tanggal 17 Mei 14 tahun yang lalu, tahun 1998, itu tempat ini mau dibakar. Jadi sekolahan anak yatim Zaituna, terus rumah hidup ini dan semua komplek ini diancam akan dibakar. Sehingga penghuninya Mbak In, Mbak Ro, Mbak Iza, Zaki semuanya sudah, semua anak-anak yatim juga sudah kita larikan. Terus barang-barang terpenting juga sudah kita ungsikan. Ancaman itu karena saya dianggap membela Soeharto. Jadi saya tidak boleh lupa itu. Jadi urut-urutannya tanggal 12 Mei 1998 itu ada Padang Bulan di Jombang. Dan kita melakukan istighosah cukup lama dan besar-besaran karena besok pagi akan terjadi kerusuhan di Jakarta. Sehingga pagi saya langsung ke Jakarta dan terjadi kerusuhan, bukan karena saya datang terus terjadi kerusuhan, bukan karena saya sudah rencanakan terjadi Padang Bulan, tapi pokoknya begitu itu. Tanggal 13 kerusuhan di Trisakti, kemudian 11 itu Padang Bulan, 12 mulai kerusuhan di Trisakti, 3 pembunuhan mahasiswa itu, demo dan pembunuhan, penembakan dari jembatan itu yang sampai hari ini tidak bisa dilacak siapa yang melakukan, dan pelaku-pelakunya tetap akan kita jadikan calon presiden. Saking Rohman Rohimnya hati kita ini. Kemudian tanggal 13-nya melebar dengan penjarahan-penjarahan, toko-toko, dan saya berada di tempat itu di semua kerusuhan. Saya 13 kerusuhan. Pak Harto mulai ketakutan karena kalau sama mahasiswa dia sama sekali tidak takut, tapi kalau rakyat mengamuk dan menjatuh maka berarti dia hatinya hancur karena dia merasa gagal menjadi pemimpin. Kemudian tanggal 14 melebar ke luar kota, Solo dan lain sebagainya. Terjadi pembakaran mal terus. Kemudian 15-16 secara sporadis terjadi berbagai macam kerusuhan, tapi juga negosiasi-negosiasi. Semua pada kebingungan, TNI tidak satu, ada TNI merah putih, ada ABRI waktu itu, ABRI merah putih, ada ABRI hijau dan lain sebagainya. Ada Kiflan Zain di tempat hijau, ada Safri Samsudin, kemudian yang di merah ada Edi Sudrajat, ada beberapa jenderal yang lain. Saya waktu itu tinggal dengan Mbak Fia di Kelapa Gading, dan Kelapa Gading itu pecinan. Ada 2 pecinan di Jakarta, ada kota Cina di Jakarta, yang satu Glodok, yang satu Kelapa Gading. Glodok hancur lebur, Kelapa Gading aman karena ada saya di sana. Saya artinya perusuh-perusuh tidak tega sama saya, sehingga setelah selesai kerusuhan Cina-Cina semua berkumpul, saya sama Mbak Fia diundang untuk menyatakan terima kasih, dan saya bingung matur nuwun napa niki, soalnya tidak ada kerusuhan di sini karena mereka bekewo sama saya. Saya tidak tahu yang sebenarnya terjadi apa, tapi pokoknya seperti itu kejadiannya. Terus tanggal 17 saya mendengar di sini rusuh, kemudian waktu itu saya bikin di sini, di ruangan ini sebelum dibangun ini, saya memanggil yang sekarang orang yang jadi ketua SAR sekarang, Mas Broto Seno, dengan pangapnya dan beberapa menterinya dalam aktivisme Jogja pada waktu itu, untuk membuat pisauanan agung, mengumpulkan 1 juta rakyat Jogja di alun-alun.
Nah, saya Broto Seno bekerja keras, mengumpulkan, dan nama itu yang bikin saya. Pisauwanan Agung itu baru pertama kali terjadi, dan belum pernah lagi terjadi, dan belum pernah ada kata Pisauwanan Agung. Itu harus dilahirkan kata-kata itu oleh turunan raja-raja terbesar Jawa. Bapak orang masih bisa melacak ya. Terjadilah, dan di Pisauwanan Agung itu terjadi di alun-alun. Saya pas di Jakarta, karena saya memang ngurusin Jakarta, disitulah saya difitnah. Di acara yang saya bikin itulah saya difitnah bahwa saya orangnya Soeharto. Maka kemudian kasihan ini mau dibakar dan seterusnya. Kemudian tanggal 17 ketika tempat ini mau dibakar, saya rapat jam setengah 10 malam dengan Nurholis Majid, Malik Fajar, Utomo Dananjaya, dan 2 orang lagi. Kami berlima menyusun surat kepada Pak Harto, menganjurkan agar Pak Harto sesegera mungkin turun meletakkan jabatannya sebagai presiden, dan kita kasih 4 formula atau 4 cara. Nah, tanggal 18 besok pagi itu kita konferensi pers di hotel wisata di sebelah baratnya Hotel Hari, dan saya yang ngaji, saya yang memimpin doa, saya yang ngajak mereka menangis dan seterusnya. Tanggal 18 pagi itu juga kita kasih, tanggal 19 pagi surat itu kita kasih secara resmi kepada Menteri Sekretariat Negara, yaitu Bapak Saadillah Mursyid. Kemudian sekitar jam 1 siang surat itu langsung dikasihkan kepada Pak Harto, yaitu tanggal 18 Ba'da Isya Pak Harto telepon Mbak Dia, karena nggak ada saya, karena telepon Cak Nur dan telepon saya, dan menyatakan terima kasih atas saran untuk turun dan dia bersedia untuk turun. Kemudian dia mengatakan kalau bisa turunnya saya, gantinya presiden ini jangan sampai menimbulkan kerusuhan apa-apa, harus kita jaga bersama, maka saya mohon ditemani untuk meletakkan jabatan. Maka paginya kita diminta ketemu oleh Pak Harto, 5 orang yang tanda tangan surat meminta Pak Harto turun itu, ditambah 4 orang supaya jumlahnya seolah-olah seperti Wali Songo. Ditambah Gus Dur, ditambah Pak Aliafi, ditambah saya lupa 2 orang yang lain. Enggak, Pak Wiranto termasuk yang kita panggil pada waktu itu. Prabowo juga kita panggil pada waktu itu. Gus Dur orang yang paling nikmat dalam pertemuan itu, karena dia dalam 1 jam pertemuan 55 menit tidur. 5 menit terakhir dia bangun. Setelah saya ngomongin Pak Harto untuk supaya turun dengan guyon, dan Pak Harto tertawa, seneng. Terus ditambah Cak Nur ngomong, kemudian ditambah Pak Aliafi ngomong, kemudian terakhir Gus Dur. Setelah terbangun, Gus Dur ikut ngomong, ya saya pokoknya nganut saja sama Cak Nur sama Cak Nun. Saya itu seneng, pokoknya ada adik-adik saya sesama orang Jombang ini bisa mengantarkan saya ketemu orang yang semula saya kira itu bukan manusia, ternyata manusia. Gus Dur menunggu. Terima kasih, assalamualaikum, turun. Itu terjadi pada tanggal 19 pagi. Ini saya sekedar mengingatkan, saya tidak, artinya gini, saya tidak boleh lupa bahwa saya nyun sewu, saya disuruh Tuhan untuk ngomongin Pak Harto agar dia turun, karena tidak mungkin ada orang lain yang ngomongin dia, karena orang yang lain adalah orang-orang yang hebat. Dan kalau Pak Harto berhadapan dengan orang hebat, dia lebih hebat. Maka orang hebat harus dihadapi oleh orang lemah. Karena kalau orang hebat melihat orang lemah, dia menjadi lemah lembut. Maka dia kemudian menuruti kelemahan itu. Mau caranya wong seki menungui. Pak Amin Rais kita larang untuk ikut dalam pertemuan 9 orang itu, karena alasan saya Pak Amin Rais itu seekor singa dan macan yang luar biasa dahsyat. Dan kalau Pak Amin Rais ikut ketemu Pak Harto, maka Pak Harto akan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah raja singa dan raja macan. Maka sebaiknya singa jangan bertemu dengan macan supaya bisa terjadi negosiasi yang sebaik-baiknya.
akhirnya Pak Amin tidak ikut, kita tinggal di Jalan Indramayu nomor 14 pada waktu itu. Dan seterusnya saya tidak akan cerita banyak, saya cuma ingin mengingatkan bahwa ini nanti akan terjadi lagi segala sesuatu yang sangat penting yang menyangkut negara kita dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, untuk itu kita kembalikan ke UFO. Nah, UFO ini arep mendarat ning bumi apa arep tetep ning planet-planet? Monggo bicaranya akan di arep kemana. Saya kembalikan supaya kita tidak lupa aja pada peristiwa Mei. Besok pasti ada koran TV yang ngomong mengenai reformasi, dan jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang saya omongkan tadi disebut. Karena mereka tidak mengerti apa-apa mengenai reformasi, mereka bukan pelaku, mereka adalah penjual tembung jari. Jari ini. Gila wakola, kasarabi anwa'un wa askar. Monggo saya kembalikan, saya mohon maaf kepada Pak Jupri. Jupri mana ya? Lu akrab. Kita tambahi aja karena sudah 27 tahun hidup di Jogja dan Solo, kita tambahi malam hari ini namanya Pak Juprianto. Yes.